Lembaga sosial merupakan sistem yang terdiri dari norma, nilai, dan struktur yang terorganisir untuk mengatur interaksi antara individu dalam suatu kelompok masyarakat. Lembaga sosial memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia serta menjaga keteraturan sosial. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai berbagai lembaga sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling mendasar dalam setiap masyarakat. Keluarga memiliki peran dalam proses sosialisasi pertama bagi individu, di mana anak-anak belajar mengenai nilai, norma, dan pola perilaku yang dapat diterima di dalam kelompok masyarakat. Keluarga bertanggung jawab untuk pendidikan awal, pembentukan karakter, dan memberikan dukungan emosional serta finansial. Yang kedua, sekolah. Sekolah sebagai lembaga sosial berperan penting dalam pendidikan formal. Selain memberikan pengetahuan akademis, sekolah juga merupakan tempat sosialisasi di mana siswa belajar bekerja sama, berinteraksi dengan orang lain, serta memahami norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sekolah mengajarkan nilai-nilai moral, etika, serta keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, masyarakat adat. Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang memiliki sistem nilai, adat istiadat, dan tradisi yang telah ada sejak lama. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga serta melestarikan warisan budaya, serta mengatur interaksi sosial dalam komunitas. Masyarakat adat juga memiliki aturan yang lebih bersifat lokal, tradisional dalam mengatur kehidupan sehari-hari anggotanya. Yang keempat, organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama dan memberikan bimbingan spiritual kepada umat-umatnya. Selain itu, organisasi ini juga berfungsi untuk membentuk norma sosial yang sesuai dengan ajaran agama, serta memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan antar anggota masyarakatnya. Yang kelima, lembaga pemasyarakatan atau LP. LP bertugas untuk menahan dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani proses hukuman. Proses rehabilitasi ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan moral. Yang kelima, partai politik. Partai politik adalah lembaga sosial yang berperan dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik. Partai politik menyampaikan aspirasi masyarakat, mengatur partisipasi politik, dan berperan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Yang keenam, lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM. LSM ini adalah organisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal kesejahteraan sosial, pendidikan kesehatan, dan lingkungan hidup. LSM berfungsi untuk memberikan bantuan langsung kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, serta berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Yang keenam, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah lembaga sosial yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik dan berkontribusi terhadap perekonomian negara. Selain berperan dalam aspek ekonomi, BUMN juga sering terlibat dalam kegiatan sosial, seperti program bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau pembangunan infrastruktur. Berikut, saya akan menjelaskan tentang peran lembaga sosial dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga ini berperan penting dalam mencegah terjadinya masalah sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan rumah tangga, serta penyalahgunaan narkoba.
Sebagai lembaga pertama dalam proses sosialisasi, keluarga mengajarkan nilai moral serta norma sosial yang dapat membentuk karakter anak-anak dan remaja. Saya ambil contoh, yaitu keluarga yang mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan disiplin yang baik. Nah, ini akan mengurangi kemungkinan anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal atau masalah sosial. Yang kedua, sekolah. Nah, peran sekolah yaitu memberikan pendidikan yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga bersifat sosial. Di sekolah, siswa diajarkan untuk mengatasi perbedaan, menghargai hak asasi orang lain, serta menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab. Sekolah juga dapat memberikan tempat yang aman untuk anak-anak yang mungkin mengalami masalah sosial di rumah, seperti kekerasan ataupun pengabaian. Nah, contohnya yaitu program anti-bullying di sekolah dapat mengurangi masalah kekerasan antar siswa dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan. Yang ketiga, masyarakat adat. Nah, masyarakat adat memiliki sistem yang dapat menjaga nilai dan tradisi yang dapat menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, sistem ini juga menjaga kedamaian dan ketertiban sosial dalam komunitas yang lebih kecil. Adat istiadat ini dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara yang lebih berbasis pada kekeluargaan. Contohnya, yaitu beberapa masyarakat adat, jika terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat sehingga menciptakan solusi yang lebih damai serta menghindari konflik. Yang keempat, organisasi keagamaan. Organisasi ini mengajarkan nilai-nilai moral dan mengajak masyarakat untuk hidup yang lebih baik sesuai ajaran agama. Organisasi ini juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta mengadakan dakwah untuk memperbaiki akhlak dari masyarakat. Nah, contohnya yaitu masjid, gereja, atau wihara. Seringkali mengadakan program bantuan untuk keluarga miskin, serta melakukan pendampingan bagi mereka yang terlibat dalam masalah sosial seperti narkoba atau kekerasan. Berikutnya yaitu lembaga pemasyarakatan atau LP. LP berperan dalam merehabilitasi narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat dan tanpa mengurangi tindakan kriminal. Rehabilitasi ini penting untuk mengurangi angka kriminalitas di masyarakat. Nah, contohnya yaitu program keterampilan di LP seperti pelatihan komputer atau kerajinan tangan dapat membantu narapidana memiliki keahlian untuk bekerja setelah keluar dari penjara, mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali terlibat dalam kejahatan. Yang ketujuh, partai politik. Partai politik memiliki peran dalam pembuatan kebijakan yang dapat mengatasi masalah sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan yang lebih berkualitas. Partai politik juga menyuarakan aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil mereka di pemerintahan. Contohnya, kebijakan peningkatan anggaran untuk pendidikan atau kesehatan yang digagas oleh partai politik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Berikutnya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM. Nah, LSM seringkali berperan sebagai agen perubahan yang mengatasi masalah sosial yang mungkin diabaikan oleh pemerintah, seperti isu kemiskinan, perlindungan hak-hak minoritas, atau lingkungan hidup. LSM membantu memberikan solusi alternatif dan mendukung kebijakan yang lebih inklusif. Nah, contohnya yaitu LSM yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan dari keluarga miskin, sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. Yang terakhir, yaitu
badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. Nah, BUMN ini menyediakan lapangan kerja dan memberikan pelayanan publik yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, BUMN ini juga terlibat dalam program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya yaitu PT PLN, perusahaan listrik negara yang memberikan listrik kepada seluruh pelosok negeri, ataupun program CSPS, Corporate Social Responsibility, yang dilakukan oleh BUMN untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.